Film dimulai dengan adegan penyelamatan di dalam sebuah kapal selam yang karam. Talk to me. We've moved to the sonar room. Di sana kita bertemu dengan Jason Stan yang berperan sebagai Jonas Taylor yang berprofesi sebagai tim penyelamat. Dia pun segera naik ke kapal penyelamat membawa satu korban tersebut. Akan tetapi teman-teman yang lainnya terjebak di bawah sana karena goncangan tadi, menyebabkan pintu palka sulit dibuka. You okay, pal? Get the hole. Get back to the rescue vehicle. Now. We're right behind you. Fox, Angel, report. Woman. The sound is the box is weak. There's water everywhere. Hurry, please. Karena berpikir sudah tak ada waktu lagi. Dia pun menutup pintu palka dan segera lari dari sana dan meninggalkan kawan-kawannya. Back yourself. Kemudian tak lama kapal selam yang karam itu pun meledak. Dr. Heller yang membersamai Jonas terlihat kecewa dengan tindakan yang diambilnya. Scene pun berpindah ke Cina. Tepatnya di Laut Cina Selatan. Di sana terdapat markas Manawan yang merupakan lembaga penelitian sains dengan objek bawah laut. Morris si investor pun untuk yang pertama kalinya datang ke sana disambut oleh pimpinan lembaga tersebut bernama Dr. Min Wei dan anaknya yang bernama Sunny. Sunny sendiri adalah seorang janda yang mempunyai anak berumur 8 tahun bernama Mei. Mereka mengantar Morris ke pusat operator untuk menyaksikan keberhasilan penelitian mereka, yaitu satu kapal selam bernama Origin, yang berisi 3 penumpang yang terdiri dari Toshi, The Wall dan Lori mantan istri Jonas. Mereka berhasil menyelam sampai ke tingkat paling dalam Palung Mariana. Penelitian tersebut bertujuan untuk membuktikan teori Dr. Min Wei, yang mengatakan bahwa dasar Palung Mariana bukanlah dasar yang sesungguhnya, melainkan itu adalah sebuah awan yang terbentuk dari hidrogen sulfida. Awan tersebut membuat lapisan yang menutupi sebuah ekosistem di bawahnya yang belum pernah terjamah sebelumnya. Final checks. Checks. Good to go. Doc. Insertion. Everything's sexual with you guys. Dive control. We are a go for insert. Dan hari itu kapal Origin beserta kru dari Manawan membuktikan bahwa teori Dr. Min Wei adalah benar. Mereka berhasil menembus awan hidrogen sulfida, dan masuk ke sebuah ekosistem bawah laut yang belum terjamah sedikitpun oleh manusia. Deploying the lights. Lights deployed. I gotta come around. Goodness. Mac, tell me you're good. Yours. Okay. Rover. Selama perayaan itu berlangsung tiba-tiba Toshi mengabarkan bahwa ada sesuatu yang mendekat ke kapal mereka. Seketika kapal mereka pun berguncang dan keributan terjadi di sana. Lori berteriak-teriak sambil mengatakan bahwa Jonas benar, ada sesuatu di bawah sini. Lalu kemudian sambungan pun terputus. Mereka kehilangan kontak dengan kapal Origin. Dr. Min Wei segera mengumpulkan stafnya untuk melakukan meeting dadakan, namun mereka hanya memiliki batas waktu sekitar 18 jam lagi. Kemudian Mac menawarkan seseorang yang pernah menyelamatkan 11 orang dari kedalaman 10.000 meter dan dialah Jonas, namun Dr. Heller menolak hal tersebut karena dia mengira Jonas mengalami gangguan jiwa, karena dulu meninggalkan teman-temannya di dalam lautan waktu itu. Dr. Min Wei mengingat bahwa percakapan terakhir Lori mengatakan, bahwa Jonas benar, maka bisa jadi mereka menghadapi makhluk yang sama dengan Jonas dulu. Dr. Min Wei pun setuju untuk meminta Jonas menyelamatkan awak kapal Origin. Scene pun berpindah ke Thailand tepatnya di sebuah bar pinggir sungai. Di sana terlihat Jonas yang sedang mabuk karena kebanyakan minum bir. Rupanya setelah penyelamatan tempo hari, kini Jonas tidak lagi bekerja di lautan. Dia pindah ke Thailand, dan hidup dari penyewaan perahu. You're only saying that, right? Because I drink too much.
Ketika dia pulang ternyata sudah ada helikopter terparkir di lapangan. Meg dan Dr. Minwei pun menyambutnya dalam rumah. Jonas yang merasa senang bertemu teman lama, langsung menawarkan mereka bir, namun Meg dan Dr. Minwei tidak mau basa-basi, langsung ke inti permasalahan. Jonas pun bersikeras menolak tawaran tersebut karena alasan dia sudah berhenti dari penyelaman bawah laut. Namun setelah Meg mendengarkan rekaman Lori mantan istrinya, yang berteriak-teriak mengatakan, Jonas benar ada sesuatu di bawah sini, di saat-saat terakhir sebelum sambungan terputus. Akhirnya Jonas pun mulai berubah pikiran. Sementara di kapal Origin, mereka bertiga masih bertahan hidup. Wall memperbaiki kelistrikan untuk menghidupkan daya cadangan. Namun saat lampu kapal mulai menyala tiba-tiba dari luar sana mengguncang kapal tersebut, membuat Lori tertusuk obeng di perutnya. Mereka pun mematikan lampu supaya sesuatu di luar sana tidak menyerang mereka. DJ yang mendengar warning di komputernya, langsung melaporkan kepada Suyin. Merasa khawatir dengan keselamatan kru, Suyin pun turun untuk menyelamatkan mereka seorang diri menggunakan kapal selam yang lainnya. Belum lama Suyin pergi datanglah rombongan Minwei membawa Jonas. Mendengar anaknya seorang diri turun ke dasar laut, Dr. Minwei pun mempersiapkan Jonas untuk menyusul putrinya. Setelah itu Jonas langsung menaiki kapal selam yang telah disediakan. Karena terdesak waktu, Jonas mengalihkan semua tenaga mesin ke mesin pendorong. Hey brother, we're good to go. Okay, Mac. I am through. I'm gonna have to divert power from the heater system. Sementara itu Suyin telah berhasil menembus lapisan hidrogen sulfida. Setelah beberapa saat mencari keberadaan kapal selam Origin, akhirnya dia pun menemukannya. Namun ketika Suyin melontarkan direct magnet untuk menarik kapal tersebut, tiba-tiba saja kapalnya bergoyang, dan kemudian sebuah tentakel raksasa langsung menangkap kapal Suyin. Gurita raksasa itu hendak memakan kapal selam tersebut. Tekanan dari kedelapan tentakel yang melilit kapal itu juga sangat kuat sehingga merusak beberapa fungsi kapal, tapi tiba-tiba lilitan tentakel tersebut melonggar seketika dan darah ungu pun mengambang di sekitar kapal. Rupanya gurita raksasa itu telah dimangsa oleh sesuatu, dan sesuatu tersebut adalah hiu megalodon dengan panjang 20-25 meter. Suyin pun sangat tersentak kaget ketika melihatnya, karena beberapa fungsi di kapalnya rusak. Suyin bahkan tidak bisa mematikan lampu kapal. Hiu megalodon itu berputar arah dan langsung akan menerjang kapal Suyin, namun untunglah Jonas tiba tepat pada waktunya dan segera melontarkan banyak-banyak bola cahaya dari kapalnya, yang membuat hiu megalodon tersebut berpaling dari kapal Suyin. Jonas yang baru datang melalui saluran komunikasi nirkabelnya segera menyuruh Suyin untuk menekan tombol pelontar udara. Suyin pun terpaksa menuruti perintah Jonas dan untunglah tombol tersebut berfungsi dengan baik, sehingga kapal selam Suyin langsung terlontar keluar dari lapisan sulfida, sedangkan Jonas melanjutkan misinya untuk menyelamatkan sang mantan beserta kru yang lain, tapi baru juga menaikkan sang mantan hiu megalodon itu kembali menyerang kapal mereka. That doesn't look good. Let's move. If that thing hits us while we're still... Toshi yang sudah pasrah dengan hidupnya memutuskan untuk mengorbankan diri. Kapal selamnya pun langsung meledak dan juga mengakibatkan ledakan gunung sulfida, sedangkan Jonas berhasil menyelamatkan Lori dan Wall. Setelah sampai di permukaan, Jonas sempat dituduh oleh Suyin telah meninggalkan Toshi. Your left. Behind. You go that deep. You take your life in your hands. This is why I don't do this anymore, Mac. Jonas yang sudah lelah pun enggan menjelaskan dan memilih pergi dari sana. Dia menghampiri Dr. Heller untuk menanyakan keadaan mantan istrinya. I was wrong.
Dr. Heller mengatakan kalau Lori baik-baik saja, dan untuk pertama kalinya Dr. Heller meminta maaf kepada Jonas, karena telah menuduhnya gila selama ini. Suyin yang telah tenang pun datang ke kamar Jonas untuk meminta maaf, karena tadi dia terbawa oleh emosi di sana. Suyin juga sempat salah tingkah karena melihat tubuh kekar Jonas. Okay then, carry on. Setelah itu mereka pun kembali melakukan meeting. 21 to 27 meters. Suyin dan kru Manawan menyampaikan pendapat kalau yang mereka hadapi adalah Megalodon, fosil purba raksasa yang masih hidup, dan dengan kapasitas mereka yang sekarang, mereka mengakui kalau Manawan belum siap untuk menghadapinya, tapi Morris si investor malah emosi dan mengatakan kalau itu adalah sebuah kesempatan, mereka harus bertarung untuk memenangkan kesempatan tersebut, karena di luar sana banyak orang-orang yang pasti menginginkan apa yang telah mereka temukan. Jonas yang ada di sana pun langsung menyampaikan pendapatnya, pasti ada satu alasan kenapa lapisan hidrogen sulfida itu diciptakan dan kita telah semena-mena dengan masuk ke dalamnya. First, other people will. Excuse me? I said, you seem... Okay. Jonas pun menyampaikan kata-kata yang menohok yaitu manusia melawan Megalodon bukanlah pertarungan, tetapi itu adalah sebuah pembantaian. Jonas memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya karena dia tidak mau terlibat lagi. Scene berpindah kepada Mei Ying yang sedang berjalan-jalan di sekitar lorong lebih Menawan, namun saat ia sampai di suatu tempat dengan kaca yang luas menghadap langsung ke lautan, Megalodon ternyata sudah ada di sana dan langsung menyerang bangunan tersebut. Namun kaca yang tebal itu mampu menahannya. Hanya menimbulkan goresan dan getaran di seluruh bangunan. Suyin dan Meg yang sedang meeting pun segera beranjak keluar. Jonas juga ikut keluar karena mendengar teriakan Mei. Tak. It's okay. It's just a whale. Wait. Is the station all right? Report. The water. Lama dari sana tim pemantau menemukan 3 suara bahaya dari 3 kapal berbeda. Mereka pun segera menuju ke lokasi, karena mereka yakin bahwa hiu purba itu telah naik ke permukaan. Dengan melalui celah yang dibuat oleh ledakan gunung sulfida, mereka harus segera menghabisinya sebelum hiu itu menelan banyak korban jiwa. Jonas pun akhirnya turut serta dalam perburuan tersebut. We need to find it and kill it. No. Three boats. What's the Meg? I found something. Setelah sampai di lokasi mereka hanya melihat puing-puing, dan bahkan potongan tangan dari para awak kapal yang telah karam. Looks like the Meg even. One fish did all this. Let's get yourself the guns on board. If we can shoot the Meg in a soft spot like its mouth, or and that thing will be gone in two. Why don't you just put a tracker on it? Tracker, tag, thingamajigs. Keep an eye on the shark till the cage is ready to get this boat. Mereka pun memiliki rencana untuk meracuni hiu tersebut, namun mereka harus menggunakan pelindung hiu untuk melakukannya, sedangkan pelindung hiu perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Mereka takut ketika sedang menyiapkan pelindung hiu, justru hiu itu datang mendekat. Morris pun menyampaikan ide untuk memasang pelacak di tubuh hiu, supaya ketika dia mendekat mereka bisa segera melarikan diri. Untuk tugas tersebut Jonas dengan gagah berani mengambil perannya, berbekalkan panah yang sudah ditanamkan pelacak, ia pun mulai nyebur ke laut untuk memasangkan pelacak pada sirip hiu purba. I'm in trouble. Jonas is... Setelah hampir menjadi cemilan si hiu purba, Jonas pun berhasil kembali ke perahu dengan tubuh yang utuh. Sekarang mereka bisa dengan tenang mempersiapkan pelindung hiu.
but with 10 cc's. Dad with 20. What do you think? Good idea. What? It's a sharp edge. Carbonate specifically designed not to crack, not to break. Pounds per square inch. Maybe talking about breaking. Ketika Jonas melihat pelindung hiu yang terbuat bahan seperti kaca, Jonas langsung menolak untuk turun. Dia tak menyukainya. Alhasil kini Suyinlah yang memberanikan diri untuk masuk ke dalam pelindung hiu dan menembakkan racun bagian tubuh hiu yang lunak. Jonas pun sempat berubah pikiran karena tidak tega melihat Suyin turun seorang diri. Namun Suyin yang justru sudah memiliki banyak pengalaman dengan dunia perhiuan tetap keke ingin berangkat. Jonas pun hanya bisa tersenyum melepasnya turun. So you know, taste good. Ketika umpan telah ditebarkan, hiu kecil mulai mengelilingi Suyin yang berada di dalam pelindung hiu itu. Tak lama hiu kecil pun tiba-tiba pergi menjauh, yang berarti sang hiu purba mulai mendekatinya. Lalu tiba-tiba, Suyin pun berhasil menembakkan racun ke tubuh hiu itu, namun racun tersebut tidak langsung bekerja dan Suyin malah akan ditelan dan pelindung hiunya. Untunglah Jonas segera melompat ke air untuk menolong Suyin. Jonas, the crane's in the water. It's gonna pull her to the... We're gonna set a trap. Guys, I need some bait. Hiu purba yang terikat tubuhnya pada tali derek hampir saja memangsa mereka berdua, namun racun itu telah bekerja dan membuat hiu purba tewas seketika. Suyin yang tak sadarkan diri karena kehabisan oksigen berhasil dibawa ke atas kapal oleh Jonas. Ketika Suyin bangun ada Jonas ayahnya dan Dr. Heller di sana. Jonas pun mengajak Suyin ke buritan dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat bangkai hiu purba digantung di sana. Wall pun meminta Jonas untuk memfotonya, namun Wall malah tercebur karena dikerjai oleh DJ. Intinya mereka sedang berbahagia karena mengira masalah sudah selesai. We got the wall in the water. Tak lama tiba-tiba seekor hiu purba yang lain muncul ke permukaan dan langsung mencakup Wall dan melahap bangkai si hiu purba. Ternyata tidak hanya satu yang keluar dari lapisan sulfida, melainkan dua ekor hiu purba sekaligus. Serangan tersebut membuat kapal yang mereka tumpangi terbalik, dan membuat Dr. Minwei terluka parah di dada. Si hiu yang masih berada di sana kembali berbalik arah untuk menyerang Jack dan Dr. Heller yang masih berada di air. Dr. Heller pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jack. Total sudah ada 3 orang dari tim Manawan yang menjadi korban keganasan si hiu purba. Meg pun segera mengambil perahu bot dan membawa mereka pergi dari sana, sementara Morris si miliarder menelepon anak buahnya untuk segera menjemput mereka. Si hiu purba itu masih terus mengikuti mereka sampai ketika anak buah Morris berdatangan. Mereka langsung menembakkan sebuah pelacak, dan kemudian menembakinya dengan senjata otomatis. Tapi sepertinya si hiu itu tidak terluka sedikitpun, namun hal tersebut sudah cukup untuk membuat si hiu menjauh dari sana. Ketika sampai di Manawan nyawa Dr. Minwei sudah tak tertolong, dia meninggal di atas perahu bot. Welcome back, Mummy.
officially and until the Meg is killed. Morris pun segera mengumpulkan semua orang. Dia berkata telah menelepon negara-negara di sekitar tentang kasus hiu purba tersebut, termasuk Indonesia. Negara-negara itu sudah mengirimkan pasukan militer untuk menghabisinya. Morris pun memutuskan menutup Manawan sementara waktu sampai kasus itu selesai. Besok pagi mereka akan dijemput oleh helikopter untuk pulang, sedangkan Morris pulang lebih dulu. Malam itu juga, ketika di dalam heli dia malah menanyakan bom bawah laut yang telah dia pesan kepada stafnya. Rupanya apa yang dikatakan Morris tadi kepada para kru adalah bohong. Dia tidak menelepon apapun, karena dia takut akan ada tuntutan dari para korban nantinya. Mereka berencana membasmi hiu tersebut, bersama anak buahnya dengan bergantung pada alat pelacak yang mereka pasang tadi di tubuh si hiu. Morris dengan mudah menemukan lokasi tersebut. Dia pun berpindah menaiki boot dan menyuruh anak buahnya di helikopter untuk melemparkan 3 bom bawah laut ke lokasi hiu purba itu. Setelah ledakan tersebut terlihatlah tubuh ikan besar yang mengambang. Morris mendekatinya, dia dengan bangga menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan 2 gigi hiu sebagai souvenir. Namun setelah si anak buah kembali, dia mengatakan bahwa makhluk itu tidak punya gigi. Ternyata yang mereka bunuh bukan si hiu purba, melainkan seekor paus. Sedangkan si hiu purba berada di bawah tubuh paus tersebut. Anak buah Morris pun segera tancap gas untuk kabur dari sana, tapi konyolnya Morris yang belum siap berdiri malah terjengkang ke belakang dan tercebur ke lautan. Tak butuh waktu lama dia menjadi santapan malam hiu purba itu. Keesokan paginya setelah mendengar kabar kematian Morris, orang-orang di Manawan baru menyadari kalau Morris berbohong. Mereka tahu kalau Morris menanam pelacak di tubuh si hiu purba. Mereka pun memutuskan untuk menghabisi si hiu purba, karena jika tidak, banyak orang akan mati. Jonas memerintahkan Jack untuk menghack pelacak tersebut, sehingga kini kita juga bisa mengetahui di mana keberadaan si hiu purba, dan masalah baru pun muncul karena ternyata si hiu purba sedang menuju salah satu pantai, dengan pengunjung terpadat yaitu Sanya Bay. Mereka berencana memancing hiu purba menjauh dari Sanya Bay dengan menggunakan suara ikan paus. Kemudian Jonas dan Sulin menyerang dengan torpedo yang mereka pasang di kapal selam. Sementara itu di pantai Sanya Bay keributan mulai terjadi. Si hiu purba menarik jangkar-jangkar rakyat yang berada di sana, sehingga rakit-rakit di atas saling bertabrakan. Semua orang pun berhamburan lari keluar dari air karena menyadari ada hiu di sana. Saat si hiu mau makan orang-orang yang terjebak di atas rakit. Untunglah rekaman suara paus telah diputar sehingga membuat si hiu berpaling dari orang-orang itu dan langsung menuju ke kapal Manawan. Di sana Jonas dan Sulin sudah bersiap dengan kapal selamnya masing-masing, dan saat si hiu purba itu telah datang, pertarungan pun terjadi cukup sengit. Sulin pun berhasil menembakkan rudalnya, namun itu tidak berefek kepada si hiu. Terlihat di atas sana, 2 helikopter dari media yang meliput kejadian tersebut, malah bertabrakan dan jatuh ke kapal Manawan, sehingga membuat kapal tersebut terbakar. Kru Manawan yang berada di sana pun langsung berhamburan loncat ke air, termasuk Mei yang masih kecil. Sulin yang mendengar keributan di atas sana dari alat komunikasinya, langsung naik ke permukaan untuk menolong mereka. Sehingga kini tinggal Jonas seorang diri yang menghadapi hiu purba. Jonas pun tidak bisa menembakkan rudalnya karena pelontar rudal itu mengalami kerusakan. Akhirnya Jonas pun memutuskan untuk membuat si hiu itu berdarah. Dengan sirip kapal selamnya dia merobek perut si hiu dari depan sampai ke belakang. Namun si hiu purba tetap masih hidup dan menerkam kapal selam Jonas, hingga kacanya pecah. Jonas pun keluar dari sana dan kini dia bertarung menggunakan tangannya sendiri. Berbekal tombak dan anak panah dia berhasil menusuk mata si hiu hingga membuatnya tewas seketika. Jonas akhirnya diangkut oleh Swin dengan menggantung di bodi kapal selamnya. Film pun diakhiri dengan para kru Manawan bercengkrama di atas kapal milik penduduk setempat, yang sedang melangsungkan pernikahan, dan film pun selesai. Kita sebagai makhluk yang paling sempurna, kadang terlalu serakah hingga melewati batas-batas yang diperbolehkan. Yang pada akhirnya kita sendirilah yang akan merasakan akibat dari kesewenang-wenangan kita terhadap alam yang terlalu berlebihan.
Baiklah kawan-kawan, saya kira cukup sekian alur film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Saya John Sinaga pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.